Halo guys, apa kabar kalian semua? Jumpa lagi dengan saya, Bos JP Official. Malam hari ini kita akan lanjut cerita horor part ke-10, judulnya Desa yang Hilang. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa nonton playlist 1 sampai part 10 ini. Oke, langsung saja kita mulai cerita. Oke, di episode yang lalu, Rio mengajak teman-temannya berkeliling desa. Begini kelanjutan ceritanya, teman-teman. Rio pun dan teman-teman berkeliling desa. Desa yang sangat kecil, yang dihuni oleh orang-orang yang ramah. Ya palingan sekitar 35 rumah, satu rumahnya palingan berisi sekitar 5-6 orang. Rumah penginapan kami tepat berada di awal desa. Jalan yang kami lalui hanyalah jalan beton yang kecil. Kalian bisa kebayangkan jalan beton yang kecil, dan sudah direnovasi warga sekitar dengan memakai uang masing-masing. Rumah tersebut tersusun rapi dari awal hingga akhir. Kami tidak tahu di mana letak rumah kepala desa, alias Bapak Sarmo. Kami terus berjalan, sesekali menyapa warga desa yang lagi asik nongkrong di depan rumah mereka masing-masing. Mereka terlihat dari ada anak kecil yang lagi asik bermain kelereng di sebelah kanan jalan. Tak lama kemudian, kami pun akhirnya sampai pada batas desa, rumah terakhir dari rumah warga. Sekitaran 10 meter baru ada hutan. Dan ada seorang pak bapak yang lagi duduk di dekat rumahnya. Kami pun berempat mendekati untuk bertanya-tanya. "Sore pak," ucap si Rio sambil menundukkan kepalanya. "Ya dek," jawab bapak itu. Bapak itu terlihat ramah sekali dan sepertinya tidak bisa berbahasa Indonesia. "Kami boleh duduk di sini pak," ucap si Rio dengan bahasa Jambi. "Dudak-dudak, naik B ke rumah bapak." Yang artinya naik aja ke rumah bapak, jawab bapak itu. Karena si Rio gak mengerti bahasa Jambi, akhirnya aku yang menggantikan untuk mengobrol. Dan terlihat ekspresi Rio yang lagi kebingungan sambil mencolek aku. "Mau kasih pak, disiko B pak," sambil bercakap-cakap. Yang artinya terima kasih pak, di sini aja pak, sambil ngobrol-ngobrol, ucapku. Aku pun berbincang kecil dengan bapak itu untuk mengenal lebih dalamnya tentang kebiasaan di sana. Dan ternyata rata-rata warga di sana mandi di sungai, teman-teman. Kami pun diajak oleh bapak itu untuk mandi di sungai. Namun karena teman-temanku tidak bisa, aku pun menolaknya dengan sopan santun. Hari pun sudah menunjukkan pukul 5 sore. Tidak terasa sudah 1 jam kami mengobrol dengan bapak itu. Kami pun akhirnya berpamitan pulang. "Saya permisi dulu pak, lah sore bapak nak mandi. Nak enak nak ganggu." Yang artinya saya permisi dulu pak, udah sore gak enak ganggu bapak, ucapku sambil tersenyum. "Yodek, bilo-bilo kesiko pula kamu kok tadi." Yang artinya, "Iya dek, kapan-kapan kesini lagi, kalian tadi belum naik ke rumah bapak," ucap bapak yang ramah tadi. Kami pun akhirnya pulang menuju rumah penginapan kami. Memang benar, ketika kami jalan terlihat warga yang baru selesai mandi dari sungai. Dengan membawa perlengkapan mandi, bapak-bapak mandi dengan mengenakan handuk saja, tanpa memakai baju. Sudah menjadi kebiasaan di sana, hanya ada beberapa orang yang pergi mandi memakai baju. Sesampainya kami di penginapan, kami pun mandi dan bersiap-siap untuk menyambut senja di sore hari. Dan akhirnya malam pun tiba. Matahari yang muncul tadi telah tenggelam dan digantikan oleh rembulan. Terdengar suara burung pungut yang mengiringi malam kami. Sunyinya desa hanya ada suara jangkrik dan burung. Semuanya gelap, hanya ada lampu kecil yang menerangi rumah kami. Kulihat ke arah luar jendela, sangat jauh berada dengan suasana kota yang terang benderang. Setiap rumah warga hanya ada sebuah lampu penerangan.
Kami pun berempat berkumpul di ruangan tengah. Suasana yang ramai menjadi hening. Ini adalah malam pertama kami. Di sini sunyi, sepi, gelap. Itu sudah pasti karena ini berada di tengah hutan, teman-teman. Ketika itu mataku tertuju kepada sebuah kamar kecil yang terkunci itu. Nah, kalian ingat kan di episode sebelumnya ada kamar kecil yang terkunci. Aku penasaran sekali ada apa di dalamnya. Ketika mataku lagi fokus ke kamar itu, tiba-tiba dar! Rio mengagetkanku. Lihat apa lo kok? Nanti kesambat setan, ucap si Rio. Ah, lo bikin jantungan gue copot aja. Gue cuma penasaran ama itu kamar, jawabku. Besok aja kita tanya bapak kepala desa, jawab si Rio. Kami berempat duduk membuat lingkaran kecil dan di depan kami ada laptop masing-masing. Cahaya lampu sangatlah kecil, sehingga cahaya laptop kami sepertinya sangat terang. Malam itu kami tidak mempunyai pikiran negatif. Kami hanya fokus ke layar laptop dan sedikit suara musik. Ya, supaya tidak sepi, teman-teman. Jadi mereka menghidupkan laptop dan musik. Detik demi detik, jam menunjukkan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam. Terlihat teman-temanku sudah ada yang mengantuk. Gue tidur dulu ya, kalian mau ngelanjut ngobrol? Silakan. Gue udah ngantuk nih, ucap si Danu sambil menutup laptopnya. Gue juga udah ngantuk dan, jawab si Wisnu. Iya, duluan dah, gue masih ada yang mau diketik, ucapku. Danu dan Wisnu pun melangkah menuju kamarnya. Dan sepertinya mereka sudah beneran mengantuk. Hanya tinggal aku dan Rio. Sesekali Rio menguap. Mungkin karena ingin menemaniku, makanya dia masih tetap bertahan. Nah, lanjut. Lo kalau udah ngantuk tidur aja, gue masih belum. Ngantuk, gumamku. Beneran lo gak apa-apa kalau gue tinggal, ucap si Rio. Iya, tidur aja dah. Nanti kalau gue udah ngantuk, gue bakalan tidur juga, jawabku. Akhirnya si Rio pun menutup laptopnya. Lalu masuk ke kamar. Hanya tinggal aku di ruangan itu. Ruangan yang hanya luas 4 meter. Karena terlalu sunyi, aku pun menghidupkan musik. Musik yang sangat slow. Aku memang benar-benar belum mengantuk. Cukup lama di ruangan itu sampai jam menunjukkan pukul 12 malam. Tapi mataku tetap saja belum mengantuk. Cukup lama aku di ruangan itu sampai jam menunjukkan pukul 12.00. Tapi mataku tetap saja belum mengantuk. Aku pun membuka video stand up komedi. Sesekali untuk menghilangkan jenuh di dalam malam yang sunyi. Hanya ada suara laptopku dan suara tertawaku. Suara air menetes. Suaranya seperti mengarah ke kamar mandi. Mungkin keran airnya tidak ditutup rapat oleh teman-temanku. Aku pun lalu melangkah ke kamar mandi yang hanya beberapa meter dari tempat dudukku. Tapi ketika aku sampai di kamar mandi, aku malah bingung. Aku tidak melihat sedikit pun air yang sedang menetes. Kok aneh ya? Loh, kok gak ada? Terus suara air itu dari mana asal suaranya? Gumam dalam hatiku. Aku mencoba melihat sekeliling, tapi memang tidak ada sama sekali. Mungkin hanya pendengaranku saja yang salah, ucapku. Aku pun keluar dari kamar mandi itu dan berjalan melewati kamar misterius itu. Sesekali aku melihat ke arah kamar mandi itu. Suasana yang tenang berganti menjadi menyeramkan. Tetapi tidak aku hiraukan. Aku tetap saja berjalan menuju laptopku. Aku sempat berpikir negatif tentang kamar itu. Suara tetesan air itu apakah berasal dari kamar misterius? Sudahlah. Aku harus tetap mengerjakan tugasku. Aku pun kembali duduk di depan laptopku. Aku sudah sedikit merinding. Aku tidak fokus lagi dengan laptopku. Suara musikku sedikit kubesarkan supaya tidak terlalu berpikiran negatif. Aku pun kembali mengetik tugasku. Entah mengapa mataku tetap saja tertuju ke arah kamar itu. Aku sendiri, teman-temanku sudah tidur. Kulihat jam laptopku, sudah hampir jam 1 malam.
Sudah lumayan malam. Aku mencoba fokus ke arah laptopku, tapi tiba-tiba aku melihat bayangan orang yang lagi berdiri di dapur. Siapa tuh di dapur? Perasaan teman-teman sudah pada tidur, ucapku. Hei, siapa itu? Rio, Rio. Aku mencoba memanggil sosok bayangan itu. Tapi anehnya tidak ada jawaban sama sekali. Apakah Danu atau Wisnu? Aku mencoba memanggil mereka. Danu, Wisnu. Tapi kembali lagi tidak ada jawaban. Aku mulai curiga, apakah ini hantu atau yang lain? Aku mencoba memberanikan diri untuk ke arah bayangan itu. Langkah demi langkah aku menuju ke arah bayangan itu. Hatiku merasa takut dan bulu kudukku merinding. Tap, tap, tap suara kakiku ketika menginjak lantai. Rumah yang dari papan, sesekali aku melihat ke belakang sambil mengempalkan tanganku seperti ini. Karena ketakutan, apakah ada orang di belakang? Suruhku ke arah dapur sambil menuju ke sana. Wis dan Rio, seruku kembali. Aku mulai merinding. Betapa aku ketakutan saat aku sampai dapur. Tidak ada orang sama sekali. Aku pun berlari kencang ke arah kamar Rio. Teriakku, Rio! Rio pun terbangun. Ada apa kok? Jawab Rio sambil berjalan ke arah keluar kamar. Bentar, tungguin gue. Gue mau tidur, jawabku sedikit gugup. Aku pun langsung mengambil laptop dengan cepat, lalu masuk ke kamar. Ah, loko, gue lagi ngantuk nih, jawab Rio kepadaku. Nah teman-teman, ceritanya bersambung sampai di sana dulu. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share juga. Salam Bos JP Official. Sampai jumpa lagi di cerita Bos JP yang ke part 11. Jangan lupa di share juga teman-teman ya. Salam horor. Bye-bye.